Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini adalah malam yang istimewa, bulan-bulan yang istimewa, di mana bulan-bulan pada musim haji, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Kata-kata haji di dalam Al-Quran tadi disebutkan liyashhadu manafi'a lahum, supaya kalian menyaksikan manfaat-manfaat dari event haji tersebut, yang dimana manfaat ini dibagi di dalam Al-Quranul Karim, yaitu manfaat dunia dan manfaat akhirat. Ada nilai zikir, ada nilai ekonomi. Ada nilai zikir, ada nilai ekonomi. Maka dari situ kita lihat bagaimana Allah memberikan sebuah kesimpulan perintah kepada Kanjeng Nabi, fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah kepada Rabbmu, agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkorbanlah. As-shalah wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkan salat untuk mengingat aku, mengingat Allah. Wanhar, dan berkorbanlah. Di sini punya nilai dua kekuatan. Setelah itu Allah sampaikan lagi, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang memusuhi kalian, dia akan buntung. Buntung itu dalam artian putus keturunan, putus anak buah, akan mengalami kekalahan atau mengalami kemusnahan, ideologinya tidak akan berjalan. Fasholli li rabbika wanhar. Ini ada dua tema yang sebenarnya ibadah itu membentuk frame berpikir. Membentuk frame berpikir. Frame kehidupan. Bahwa kehidupan itu selalu hablum minallah, dengan kuwatul dzikri, kekuatan zikir, hablum minan nas, yaitu berhubungan dengan manusia, dengan wa it'amut ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dengan memberi makan kepada fakir miskin, anak yatim, dan para tawanan-tawanan atau pengungsi-pengungsi perang. Itulah yang harus selalu difikirkan kita. Kekuatan berhubungan dengan Allah, kemudian kekuatan untuk i'ta, memberi, produktif, menolong. Bahkan bahasa yang diambil di Al-Quran sangat sederhana, it'amut ta'am, memberi makanan. Gak usah pakai mobil gurung, gak usah, panganan sih ae. Fortuner engko ae, Alphard apa maneh? Enggak, it'amut ta'am. Berilah mereka makanan. Wa it'amut ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kekuatan di sinilah. Berarti wong Islam itu piye? Kuat zikire, kuat ngekei duit. Ngene, Pak. Yang ini, ngono lho. Jadi loro wis. Jadi ngurus pengajian ditutup wis mari. Jenengan baleni ngene gitu. Ini duit, ini la ilaha illallah, ya, nyogel tasbih. Itulah muslim itu kekuatan dua saja. Ngene mbek ngene.
Nanti selesai pulang jenengan ngene ping 1000 ya. 1.000 ping 1000 piro? 1.000 ping 1000 piro? Hah? 100 juta ya, 100.000 ya ping 1000, 100 juta itu. Terus ngene ya gitu, la ilaha illallah. Jadi ada dua, diunggah nor ini, uduk nor ini. Itu aja kekuatan kaum muslimin untuk mendapatkan kemenangan, dua yang dikuatkan. Zikrullah, ilmu, membangun keyakinan, membangun kekuatan. Ibaratnya lek wong biyen topo broto baru kemudian ngasah jurus, ngono lho. Dadi wong niku meneng sik ngeten iki sing diarani napa? Topo broto itu apa toh? Menghilangkan semua kepentingan dunia ini, dihilangkan. Nol. Yang ada hanya la ilaha illallah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Gak ono sandaran kecuali Allah. Sing kuat Gusti Allah, sing sugih Gusti Allah, sing menyembuhkan Allah, yang memberi rezeki Allah. Terus saat sudah kuat, tersentuhlah sifat-sifat Asmaul Husna kepada kita. PD namanya. Napa Pak? PD niku kendel, wani, tatak. Begitu udah tatak, berpengaruh yang namanya sabat. Begitu sabat dalam amal, beda wis. Wong niku lek duwe keyakinan, amale beda. Wong kadang gak duwe apa-apa, penting yakin ngono ya akeh sing melu kok. Indonesia itu aliran sesat opoe payu, Pak. Kenapa? Yakin. Pokoke sorbanan ngoten nggih. Ketek ana sing apa ngawal wong papat ngono ngomong ae ning TikTok ngono langsung viral wis. Loh, wong kadang niku ya dukun ya gak dukun. Dokter ya enggak dokter. Pokoke dandanan ngono wong sapa sing lara diobati. Enggak jimik tarif. Pokoke ana wong tak obati. Dengan caranya dia. Wis sakarepe wis mbuh. Pokoke ben ditonton apik ngono. Ngobati ditonton apik gak ana tarif. Sing ditambani wong 100, sing waras wong 3. Sing terkenal sing 3 niki. Sampai arek-arek iki lek nganggur gampang wis ngoten ya. Sampai sorbanan sing apik ngoten ruqyah. Ben ana omah niku jenengan ruqyah ngono. Engko lak moro-moro nek sing waras langsung viral. Al yaqin. Sebenarnya hidup ini di samping selain ilmu itu adalah keyakinan. Dari keyakinan itulah muncul kekuatan. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan musuh katene perang, fasbutu, teguhlah kamu. Caranya gimana? Wadhkurullaha katsira, dan zikirlah dengan zikir yang banyak. Pokoknya zikir sing akeh. Ping pira Ustaz? Ya seberapa keraguanmu kan ngono to. Wong niki kadang-kadang urip ini kan banyak ragunya, kenapa? Banyak wirid setan. Napa wirid setan Ustaz? Aku melarat. Nyarutang ngontrak, aku melarat. Nyarutang ngontrak. Iku wirid niku, batinnya itu. Melarat, nyarutang ngontrak, melarat, nyarutang ngontrak. Iku wirite setan. Dalile wonten Ustaz? Ada. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu bisik-bisiki kamu iku kefakiran. Piye to Mas Ustaz? Ngene, menungso niku jane melarat iku karena apa? Batinnya banyak terlintas kata-kata melarat. Melarat, gak mampu, aku bodoh, aku gak iso, balungan melarat, turunane wong melarat, lek usaha gak pernah berhasil, itu terus nguplek di sini. Lah itu kalau sehari itu kan biasanya terulang sampai 3000 dalam ilmu psikologi. Berarti wiritin jenengan minimal ping pira, Pak? 3000. Sik kurang lah biyen akeh sebelumnya. Maka berapa banyaknya Ustaz untuk mengulang wirid itu untuk menjadi kata positif? Ya berapa banyak kata negatif Anda.
Maka Abu Hurairah para sahabat wonten tasbih ngantek 12.000. Ngoten nggih? Maca napa niki Asmaul Husna wa habliya wahab ilman wa hikmatan ping 1000, ping 3000. Dalam rangka apa? Mereview, merecover, merestore. Lek jane ning HP itu direstore dari yang kata negatif menjadi kata positif. Yamaha, Honda, Suzuki, Yamaha, Honda, Kawasaki, Yamaha. Ping 30.000. Niku wirite ahlud dunya. Mangkana yuridud dunya nu'tihi minha. Lek kepingin akhirat, sebutlah Allah, Anda dapat semuanya. Dunya, akhirat, ridho Allah. Loh, iku ono teori ini memang saestu, Pak. Maka dari situ ketemu rumus. Sekarang ini sudah ada di dalam ilmu internasional, yaitu ilmu trending program. Trending program itu sudah bisa diukur. Wong ngapalno Quran itu akan terulang berapa kali bisa menghafal. Sudah diteliti oleh peneliti orang Yahudi malahan, meneliti tentang bahasa Arab terulang. Dulu sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Saya akan kembali lagi supaya jenengan lebih paham bahwa orang itu akan menjadi bahasa aktif. Jenengan bahasa Arab terulang berapa kali lah sampai kemudian terucap spontan, nggak usah mikir. Sudah ketemu 160 kali. Manakala kita mengulang kata 160 kali, masuk di hipnotis theta di atas otak sini, paling belakang. Muri niki. Dan itu dipakai oleh promosi ilmu marketing. Jadi siapapun orang yang terulang promosi 160 kali, mesti tuku barang, walaupun nggak butuh. Jadi awake dhewe niki lek ngajari anak, nek biyen kan wis tak kandhani ping 5, iki kopeng apa centelan. Dorong lek ping 5 dorong, Pak. Kudu ping 1000. Dene ngandani anak niku ngantek anak iku manut teng jenengan. Tenang, sing sabar, baleni ping 1000. Berarti lek ping 1000 niku 3 tahun. Loh, mboten usah guyu, Bu. Saya SD ilmu iku. Malah ibu nguyu ngakak. Saya merasa bersalah. Nak, sing pinter apal Quran, sugih ya. Ngoten tak wis gak usah suwe-suwe kayak TikTok niku lho. Ngandani arek saiki aja kaya biyen sak kaya wayang kulit semalam suntuk ngono. Ora usah. Arek-arek saniki zaman TikTok maksimal 30 detik. Niku lek ngandani arek saiki sampean jajal rada akeh, gak ira mlebu. Arek sakniki iku biasa scroll ngono. 30 detik. Nak sing pinter apal Quran, duwite akeh, seneng dum-duman. Wah, pas iku 20 detik, Pak. Niku sampean baleni ping 1000. Berarti setiap hari mau sekolah dengan ciuman yang hangat. Pun ngono tok wis, gak usah ngelangel. Rapo Bu jenengan kepayan kok lambene kesleo. Gowo niku lek lambene kesleo niku ndadekno ususe kesleo, asam urat, lambung niku gara-gara kakean pikiran. Justru yang paling penting ternyata di dalam ilmu zikir pengulangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa kok sampai 100 kali? Astagfirullahaladzim, ping 100. Astagfirullahaladzim pada waktu pagi, sore, ping 100. Allahumma sholli ala Muhammad 10 kali pada waktu pagi. Allahumma sholli ala Muhammad itu 10 kali pada waktu sore. Kemudian ucapan subhanallah wa bihamdi ping 100. Subhanallah pada waktu sore ping 100. Terus napa maneh? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ping 100. Kemudian untuk itu kekayaan, wirid supaya sugih. Niku la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu ndadekno sugih. Seperti membebaskan budak. Itu dosa sebanyak buih di lautan kebusek. Kepingin rezeki ini lancar, wirid itu. Duwe utang, ini diwirid. Gak payu rabi,
sampean wirid iki. Langsung daftar iku langsung 7 rondo. Terus kemudian napa maneh? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ping 100 itu anti sihir. Anti sihir, anti musibah. Pengulangan 160 kali masuk hipnotis teta. Jadi hidup paling penting sakniki kepengin napa mawon jenengan gampang to, baleni sing akeh. Delok bojone kok nyebeli ngono. Bojoku ayu, bojoku ayu, bojoku ayu. Ngono. Iku langsung ketok ayu, Pak. Manusia itu kan terbuat dari air. Air itu kan bisa diruqyah. Dan bisa berbentuk. Mulane banyu ini kan ana kadang dadi gelas, ini bunder, delene kotak akuarium ya kotak ngono. Ibu yang ngoten tergantung ruqyahe jenengan. Lek bolak-balik kebun binatang ten yo wajah ini memang ya kayak sampokong. Tenanan, coba jenengan ruqyah dengan pujian yang bagus, dia akan jadi. Ingat bahwa di dunia ini Allah ciptakan dengan kalimat, kecuali beberapa hal. Penciptaan Bani Adam, penciptaan Nabi Adam, khalaqtu biyadai, dengan tangan. Tapi alam semesta kun fayakun, dengan ucapan. Ada surga, jannah tertentu itu adalah biyadai, dengan tangan Allah. Itu nanti bab akidah, ustaz-ustaz yang ahli akidah menika. Tapi Allah ciptakan dengan kalimat. Jadi memang alam semesta ini hasil dari kata-kata. Anak jenengan itu wajahnya sak peraupane, sak perejengane, sak raine, sak barkote itu hasil dari ucapan jenengan. Duh metu kaya sampokong. Duh rodok ganteng. Makanya di situ pengulangan penting sekali. Tergantung kalimat apa yang terulang, itulah hidup. Jadi kan kepingin apapun, ya ucapno sing akeh. Ping pira? Ping 1000. Kepingin kaya, ucapkan sebanyak-banyaknya. Kadang gini, banyak bisikan yang buruk daripada ucapan yang baik. Wong zaman biyen mbah-mbah biyen lek ngomong sing apik, engko ana setan liwat. Maknanya di situ apa? Ucapan-ucapan yang buruk berbahaya. Wong panganan enggak boleh dinyek. Panganan itu ora oleh dinyek. Ternyata sudah ada penelitian makanan yang dihina bakterinya berbeda. Saya ketemu kemarin juga ahli bakterial, itu memang benar Ustaz, lek dibacakan Al-Qur'an makanan itu bakterinya kayak tawaf Ustaz. Kayak bunder tawaf persis dia muter. Manakala dia dikatakan dengan kata-kata kotor, dia ambiar gak karuan. Bahkan strukturnya itu berubah. Jadi jangan ringan masalah wadkurullah. Apalagi Anda menyebut Allah, la ilaha illallah dalam jumlah yang banyak, jenengan akan punya banyak perubahan dalam hidup. Titeni niku. Uzkurullaha dzikran katsira. Zikirnya banyak, waktunya wasabbihuhu bukratan wa asila. Zikirlah pagi dan sore. Wis wong Islam lek wis duwe niki penak, Bu. Penak, Pak. Apa dalam hidup kita? Ya kareng njaluk teng Gusti Allah. Kemarin ada mbah-mbah, si mbah niki dodolane mek dodol sego liwet kalih napa niki gudeg. Jangan tewel nih Pak nggih. Jangan tewel mek sego liwet. Anake niku lulus UI, lulus UGM, lulus sekolah-sekolah favorit. Simbah niki mek dodolan warung cilik di gelaran niku wonten teng Kloso teng daerah Jogja niku. Sampai diwawancari teng TV. Ya diwawancari pripun, Mbah? Nggih, sae mawon. Lek jenengan nyekolahno anak niku nggih biasa, sae mawon. Apa-apa nggih biasa. Lan jenengan mboten nate enggak ada masalah to, Mbah? Masalah iku napa to? Malah takon. Masalah iku napa to? Anu, Mbah, saumpama wayahe bayar kuliah, kula ini mboten ceramah lho, kalian jeneng ngobrol ya, Pak ya. Jagongan mawon ngoten. Lek wonten wedang-wedangnya tokno wedangnya apa-apa. Saya biasa ceramah wis bal-balan jagongan mawon. Ya. Biasa kula jagongan itu kan tanjuk kodok.
sik gurung ana apa WBL niku lho jagongane teng Tanjung Kodok mriku. Niki lho Mbah misale Mbah, lek saumpami jenengan niku waya mbayar SPP terus gak ana duwite. Oh, lek niku mboten masalah, Pak. Niku mboten. Lho jenengan ngatasi piye? Ya gampang. Niku paling gampang malahan ngoten. Pripun, Mbah? Njaluk teng Gusti Allah. Njaluk teng Gusti Allah. Kisuke niku biasae kula niku wis diborong cukup persis sing tak butuhno. Ya, rahasianya apa di situ? Ikhlas dan mintanya yang banyak. Ustadz, saya ini banyak minta, kenapa gak dikabulkan? Jenengan baleni kata negatif wis 30.000 pertama. Dosamu 30 yuta. Wiridmu la ilaha illallah, la ilaha illallah ping 4. Niki kan sampeyan niku nabung 500.000 pas nutul saldo ning ATM njaluk 7 juta. Deng-deng, mohon maaf saldo Anda tidak terpenuhi. Ngono. Jadi yang penting sekarang nabung wirid, nabung di zikir. Terus apa mandek Pak? Sakniki jenenge wirid lek iso terus Rasulullah apa? Engkau jadikan bibirmu basah dengan berzikir. Ojo sampai garing. Coba saiki didilat lambene. Garingnya pirang menit Pak? 3 menit wis garing. Berarti ojo sampai 3 menit sampean mboten wirid, mboten di zikir. Fasholli li rabbika wanhar. Orang Islam kekuatan akidah fa'lam annahu la ilaha illallah. Wirid sing kathah niku. Ping pira niku wau. Kita ini kalau sakniki lek untuk awal jenengan niki ojo mandek wis. Ojo mandek numpak peda motor ngoten la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Ngoten nggih. Ngarit nih ngoten astagfirullahaladzim. Ganti sholawat. Ojo mandek pun niku. Ampun ngandek. Karena ini yang kita akan membangun keyakinan dari situ dulu. Bahkan ciri khas Islam dilihat awal itu wajah zikirnya. Lek saiki kan awake dhewe mboten. Wong Islam niku lek kenceng niku nggih. Wis lek teng Solo teng mriki aja ning mriki ya. Teng Solo niku kenceng niku jenggote dawa terus celana gunung tentara. Terus kemudian jame iku jam sing wonten detikane napa niku digital ngono kae. Terus topi ini topi Afgan. Terus kemudian sholatnya metatang. Jadi saya bukan mutu ini gak boleh semua itu bukan simbolis. Yang sunnah itu sholat orang metatang. Iku le wong awam ya ndeloke awake dhewe ngoten niku lho Pak. Iki berarti Islame tenanan ngoten. Niki orang awam, mohon maaf, aja dipotong ya. Terus kemudian saya mau menghinakan aku sholat itu kaifiatnya tetap seperti itu, tapi metatang tenanan. Orang awam melihat awake dhewe apa wong sing Islam tenanan, ya sing radikal iku Mas. Padahal laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Temen ana teng pribadi Rasulullah suri tauladan yang baik. Setelah Allah mengumpulkan suri tauladan yang baik secara sempurna, diambil sampling yang penting. Apa suri tauladan? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ketok niku wong bukan untuk pamer, Pak. Jadi wong Islam niku pertama kesannya itu ahli wirid dan ahli zikir. Ngoten mawon. Pertama kesannya dia ahli wirid, ahli zikir. Dia dulu bismillah, subhanallah, bismillah. Katine jimik, bismillah. Katine masang baju, bismillah. Ambil sandal, ya, kanan dulu bismillah. Ngelepas sandal kiri dulu bismillah. Masuk masjid, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Keluar masjid, Allah inni as'aluka min fadli. Melihat yang mengagumkan, masyaallah. Kemudian subhanallah. Ngono wong Islam iku. Ojo cengar-cengir selilit. Wirito. Zikirlah. Kalau punya masalah, wirid wis mari. Bahkan dalam saya kalau ada masalah nggak bisa selesai, wis ngaji, wis ngono. Ternyata penak, uripe ngono jane.
Lapo mikir barang, tiwas. Buta. Wis kadung mikir, tibake salah mikir. Iku paling repot, Pak. Wis kadung mikir abot-abot 3 dina, tibake salah. Makanya hidup itu kalau orang itu kurang zikir, biasanya hidupnya penuh dengan ketidaksidaan. Sama titeni wes. Orang kalau mengandalkan pikiran dia penuh dengan ketidaksidaan. Tapi kalau orang banyak berzikir kepada Allah, wirid kepada Allah, dia akan banyak mendapatkan taufik minallah. Wa ma taufiqi illa billah. Saya masuk di dalam bab tentang wirid ini akan memberikan seseorang ketenangan. Instingnya tajam. Dia akan punya ketenangan. Instingnya tajam. Orang yang ahli wirid itu instingnya tajam. Dalam bisnis dia punya ketajaman dalam instingnya. Dia nggak pernah tidak mudah untuk terprovokasi. Tenang. Orang ahli wirid itu betul-betul hudu. Dia menep. Menep itu gak gampang kepancing. Orang ahli wirid dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan diberikan oleh Allah kecerdasan. Orang yang ahli wirid, Allah kasih dia kesehatan. Lek sama ini semua maca Quran nganti awake anget, iku wis apik. Jadi ada kita itu dengan maca Quran tenang, ya, terus kemudian ikhlas, coba khusyuk, begitu baca kok kira-kira 15 menit badane awake wis anget, iku berarti wis apik. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Saya sudah mengamati di beberapa di Solo traweh 1 jusan itu begitu dapat 4 rakaat wis buka jaket kabeh. Berarti apik niku. Aku ndelok ning Jawa Timur lagi 2 rakaat sing dicekel remason, Pak. Kowe beda iki, beda anune itu. Ono nggo salon pas tempelekno ning kene begini. Ya Allah. Uzkurullah. Kekuatan muslim adalah zikrullah. Perang kongkon zikir. Apalagi haji, kongkon zikir. Haji itu isine wirid kabeh, liqamati dzikrillah. Al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada minkum fala rafatha wala suqa wala jidala fil hajj wa ma taf'al min khairin ya'dulu wa tazawwadu fa inna kharizata tafattaqun fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah indal masyaril haram fadhkurullah kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kabeh kok ndire. Wong haji niku yang pertama ojo kakean cangkem. Wirita. Iki jeru ya, urip ku aja kakean cangkem. Wirid to. Ndelok bojomu kurang tepak, aja kakean cangkem. Wirid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbina najini min fir'auna wa amalihi. Sing gak paham mek guyu tok wae. Aja kakean cangkem, wirid. Ndelok anak kok gak kene dikandani, wirid. Jadi kadang kita ini terlalu lelah karena apa? Banyak mengerjakan sesuatu yang tidak perlu. Udah, setelah terbangun keyakinan, begitu wirid, sampai jenengan dapatkan pada tataran sakinah. Huwaladzi anzala sakinah. Lek dereng berarti masih ada kerak-kerak di batin yang perlu dibersihkan. Ngaten nggih? Berarti si ana sing gurung-gurung mari niku, ngantek resik sampai ngerasa wirid itu tenang, penak. Kalau belum berarti masih proses cara wong lara lopo niku dibelek dikei betadin, sik perih. Kalau wirid itu masih ngantuk berarti setane si akeh. Karena ciri khas orang yang terkena setan lek diruqyah langsung ngangop. Niku ciri awal. Kalau kita itu kemudian wirid dan zikir, hatinya masih sakit, masih ada proses untuk penyembuhan. Pada terus sampai kapan Ustaz? Ada ulama mengatakan saya belajar ibadah khusyuk 20 tahun, baru ngerasakan enak 30 tahun. Suwe berarti. Iya. Terus. Tapi insya Allah mboten ngantos lah jenengan 3 tahun 4 tahun niku ya rada krasa lah ngono titik.
Terus setelah mendapatkan tenang, fase ketenangan, nanti ada fase yang namanya inspirasi murni dari Allah. Moro-moro kepingin apa hajat tercapai. Anak-anak sing ngapal Quran gitu, lek resik. Kepingin cita apa saja dituruti teng Gusti Allah. Kenapa? Karena sudah bening. Ilhamnya itu udah ilham yang berkah. Apa yang dia pilih pas biasa ya Pak. Aku kate ngedekno warung, tenan. Aku angon wedhus ae, pas. Yang diputuskan itu akan pas dalam hidupnya. Ketemu makomnya, ketemu pangkatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dia masuk dalam fase bertakwalah kepada Allah. Allah akan mengajarkan. Langsung diajari teng Gusti Allah. Carane piye? Ketemu dengan pakar, ketemu dengan insinyur, ketemu dengan profesor, terserah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan semuanya. Yu'til hikmata man yasha. Allah akan memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah akan memberikan hikmah, ilmu rahasia kepada siapapun yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmah, sing sapa teng Gusti Allah dikasih ilmu hikmah yang itu rahasia antara Allah dan hambanya, terserah hikmah apa. Mau iso ngobati, tahu-tahu bisa bertani. Kalau ketemu kemarin dengan orang-orang yang unik-unik Pak. Di Jember itu orang ahli kopi. Dia bisa mendeteksi ratusan kopi, ketinggiannya berapa, ada berapa rasa. Sampai perusahaan kopi-kopi internasional itu ngambilnya dari beliau. Dari kemampuan ini bisa mengklasifikasikan kopi sing regane 20.000 sampai 20 yuta. Sak dilatan niku 20 yuta. Kopi luwak niku lho, seruput 50.000, seruput 50.000. Ngeleke angel niku, Pak. Itu. Setelah saya tanya, "Pak, apa rahasianya?" Loh, kula niku njaluk teng Gusti Allah. Padha, Pak. Malam selesai sholat tahajud, ya Allah ajarkan saya ilmu perkopian. Penak ngono lho. Gak usah kuliah entek ratusan yuta. Kakean niku penuh dengan ketidaksidaan itu tadi sampean. Terus kemudian ada lagi Sabila Farm. Niku eksportir petani yang kemudian rumahnya tingkat berapa itu. Kaya raya di Jogja. Beliau itu ekspornya buah naga saja. Padahal yang Jember buah naga gak payu. Tapi beliau bisa jual lebih mahal ke Thailand lagi. Biasanya Thailand itu ekspor buah. Ini malah tempat beliau itu diambil. Bahkan beliau kalau waktunya panen mak telepon, "Nih, sawahku wis wayahe panen, jumun dhewe." Malah ngoten, Pak. Wong teko Thailand, teko Malaysia datang ke kebun beliau ngambil panen dhewe. Rahasianya apa? Setiap mau nanam, beliau hanya minta, "Ya Allah, ajarkan saya cara nanam." Ngoten ta wis, wirid pun. Ajib. Itulah kita kembali. Wadkurullah. Ingat pada Allah. Tenanan enggak awake dhewe lek teng Gusti Allah niku? Jaluke tenanan enggak? Yakin betul enggak? Hidup saya apa jare Gusti Allah? Ini Masya Allah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang mana mereka itu semua hanya karena Allah. Ada lagi namanya Bapak Nur Falih. Beliau itu kelapa sawitnya ya ngelola ribuan hektar. Salah satu cara metodologi beliau untuk sukses sampai Sinarmas waktu itu juga mengambil beliau untuk pakar di hutan sawit sana. Itu kesimpulannya apa? Harus wirid dan nggak boleh ada maksiat. Begitu di kelapa sawit itu ada rusak, karyawannya langsung dikumpulkan. Sing maksiat ndek kene sapa? Sehingga beliau itu karyawannya lek wis rabi kudu digawekno omah teng mriku. Padha karo wong londo biyen, Pak. Perhutani iku ana omahe keluarga, suami istri harus kumpul, gak boleh pisah.
Kenapa? Kalau maksiat panenane rusak. Itu langsung kata Pak Nur Falih itu kontan Sat, kontan. Di situ ada maksiat, pasti pertaniannya rusak Sat. Didandani kaya apa gak iso Sat. Kudu wong sing maksiat iku diguwak sik baru. Itu aneh begitu. Wonge ditokno sik mbuh delene ndi baru iku nanti pulih kembali. Wadhkurullah dan berzikirlah kepada Allah. Ayo sakniki awake dhewe njaluk teng Gusti Allah tenanan mboten. Ketenanan ini dimulai dengan udzkurullah dzikran katsira. Pun dah. Setelah kita mengkam wirid, mendapatkan ketenangan, nanti kemudian ada bisikan-bisikan yang baik. Teng ati niki. Bisikan yang baik ini saat diutarakan ke orang lain langsung dadi penggawean. Sing diarani Jawane sabda dadi. Sabda dadi. Terjadilah yang disabdakan dadi. Misalnya moro-moro aku tak kepingin deh gawe toko. Itu tahu-tahu pemodalnya datang. Tahu ini datang. Itu sabda dadi. Buah dari wirid begitu. Kata-katanya mudah mempengaruhi orang lain. Kata-katanya disambut orang lain. Ada dia cuma punya ide A, B, C yang nyambut followernya jutaan orang. Siap, Mas, tak gawekno sampean. Tapi ada yang ngomel ngantek idune garing. Gak ada yang nyambut. Iki nggih teng anak nggih ngoten. Gak banyak ngomel. Wong ahli wirid itu kadang hampir gak banyak bicaranya. Malah biyen Pak Yai kok gak kakan ngomong itu baik nggih ngoten, Pak. Diwiriti. Ya banyak bicara. Apalagi iman dulu, ya Abdurrahman. Kita itu yang menikmati iman itu saat asar beliau keluar dari griya beliau sampai kepada sampai di masjid, kita hanya nonton beliau sholat, selesai sampai pulang ditonton. Cuma gitu tok. Yang sehari-hari kita teman. Kecuali adzan awal kok gak ono sing adzan. Kiamat. Kiamat, itu beliau wes itu payah itu. Sapa yang petuk hati-hati, tempeling tenan sama beliau. Wah, aku yang belayu Pak itu. Terus nate suatu saat terus gak ono kabeh wis sepi niku ya, nang masjid gak ada karena telat. Sebenarnya sudah buka sahur, wis mari sahur kabeh, terus adzan awalnya nanggung karena bablas jadi gak ada sing adzan. Marah beliau itu. Terus nang masjid gak ada semua karena lari semua. Petuk tempeling tenan sama Pak Yai. Akhirnya kok gak ada, akhirnya Pak Yai lari ke tempat pembina, tempat kesantrian saat di situ. Siram kabeh wis. Gitu. Besok paginya tamu padha silaturahim. Matur suwun Pak Yai, kula jenengan siram wau dalu. Jadi yang disiram ternyata bukan santri, tamu, Pak. Wah, untuk barokah itu. Masya Allah. Kembali, saya urut ya. Setelah istighfar, wirid, menghapus dosa, menghilangkan kata-kata negatif, nanti enteknya nanti akan terasa ilmu kita wiridnya tenang, lezat sekali. Setelah merasakan kelezatan, puncak ketenangan, itulah muncul. Cara HP ini harus kena disetel Pak, kena dihurupno. Nur, hidayah dari Allah mau kebuka. Disitulah kemudian dia melakukan apapun tenang, nggak khawatir salah, nggak khawatir nggak tepat. Mesti meh tepat. Dan hampir dikatakan tepat dan pas. Wa ma taufiqi illa billah. Illa billah. Nanti bisa dievaluasi. Ya ya apa? Dadi. Oh enggak iki dadi. Oh enggak ini dadi. Lek akeh enggak dadi, enggak sida. Oh, iku sik kurang wirid ya. Bukan pasti tidak ya, tapi itu ciri-cirinya gitu. Nah, setelah itu kemudian muncul buah samroh, jangan ragu-ragu untuk berusaha. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sudah mulailah Anda mulai berusaha produktivitas. Setelah wirid dan ilmu, maka berusahalah antum untuk produktif. Apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Isyarat di sini wanhar, menyembelih kurban, punya aset yang namanya peternakan. Ternak, Pak. Wedhus. Ora mung 18.000 ekor. Minimal nisab. Masyarakat harus punya visi, setelah wirid harus ngingu wedhus.
Satu orang nisabnya itu 40. Berarti 5 orang berarti berapa? 5 kali 4 berapa? 200. Jadi setiap rumah itu minimal punya 200 ekor kambing. Itu termasuk wong sing fuqara. Lah sing gak duwe Ustaz, iki aku gak iso ngarani iki wong fuqara. Fuqara min 38 derajat ning ngisor. Lek teng streaming napa ilmu matematika ngisor dhewe. Maka di situ isyaratnya banyak sekali. Lek kepengin sugih raja kaya ben kaya raja, ngono lho maksudnya. Ya raja kaya ben kaya raja. Isyarat kekayaan itu sing ana ning zakat iku tempat pesugihan asli. Emas pesugihan, sapi pesugihan, wedhus pesugihan, terus apa? Makanan pokok. Itu kekayaan aset yang asli, duduk duit kertas, duduk. Orang kaya niku sing gawe bayar zakat niku Pak, kuasai. Leh kerjane apa? Wis pilih niku, angon wedhus, angon sapi, apa emas, perak, pertanian kan satu. Semua sekarang yang bukan elektronik dan semua elektronik, mereka tetap punya pertanian. Yang punya otomotif mobil tetap megangnya pertanian. Perusahaan-perusahaan otomotif tetap punya kelapa sawit. Saat ini nggak bisa dilepas. Maka kita malah gak gelem arek-arek itu loh, malah arek Lamongan itu loh, ya apa malahan. Sawai ditinggal, terus kemudian berangkat nang Jakarta. Ning kono dadi karyawan. Padahal sawah iku lek nandur dhewe-dhewe dadi raja kan gak ana sing nglarang. Mau budal pengajian, opo tani, dia bebas menjadi raja. Dari raja kemudian pindah nang Jakarta. Kerja ning pabrik dadi buruh. Sawahe didol. Pas dadi buruh ning kono, njaluk peda montore teng bapake sing tukang ngarit. Kepingin HP, njaluk Pak Like sing ngangon wedhus. Bener mboten, Pak? Ngoten. Kecuali mendingan nang Malaysia mulih tuku omah, tuku sawah, tuku sapi. Waya mulih didol kabeh. Ini konsep yang perlu kita renungkan bersama. Padahal kembalilah ke desa, kelolalah alam semesta itu. Coba isyarat tentang Al-Quran malih. Wonten tentang haji malih. Ya Rasulullah, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an afdalil hajj. Ya Rasulullah, sing wong sing kaji paling sukses, paling sampai jam berapa, Ustaz? 8:30. Sik to Pak, guru mangan, Pak. Tenang Mas ini. Kula takon iki. Mangan niku lho, apa? Katip kurban niku lho, bayangane kaya masakane napa niku wong Lamongan niku lho. Sing emplek-emplek apa daging gede niku lho, Pak. Apa jenenge niku? Hah? Entak empal. Wah, empal kuwi enak banget iku. Sak donya gak ono wae. Iku lek sampean ekspor iku laris ning Eropa niku empal niku. Kula dongakno mudah-mudahan di sini akan ada pabrik empal. Loh, kula niku teng Rusia, kok teng Rusia. Kula niku nate disuguhi wong Rusia. Wong Rusia niku empal ya. Tapi ndek daging iku aneh Pak niki ana iso anggure didelen sela-sela niku. Jadi empal iku ana daginge iku wonten kacang-kacange ning jero-jero daging niku. Bedane niku tok. Sik, balik niki maneh. Empale ku ben. Kanjeng Nabi ditakoni, "Ye Kanjeng Nabi, haji sing paling hebat, haji sing paling diterima, haji yang paling mulia, surganya paling tinggi, pahalanya paling besar. Siapa mereka ya? Ya Kanjeng Nabi." Faqala al-ajju was-sajju. Apa itu? Mereka yang paling banter wirite, sing paling akeh mbeleh wedhuse. Balik mana tuh nggih? Urip niku sementing niku. Sing paling banter talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Gak mandek-mandek sampai turun lendur. Labbaik Allahumma labbaik. Iku sing paling apik. Kadang awake dhewe talbiyah meng pesawat tok turu mainan HP. Oh gak iso. Yang paling besar suaranya, paling banter wirite, paling akeh wirite, dan paling banyak iraqatu dima'il hadyi, paling banyak menumpahkan darah-darah
korban. Itu termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Wong sing apik apa? Kuat dikire, seneng beleh wedhus. Kula dongakno wong Lamongan iki ben minggu beleh wedhus teng tiap masjid. Muga-muga tiap masjid iki iso gan beleh. Megannya sini, Ustaz, bagian bawah. Ngene. Nyekeleng ngene. Oh, cekel ngene gak gelem. Ya. Dulu awal Mataram, kemakmuran Mataram, Pak. Mataram saat makmurnya kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam. Itu di ibu kota itu bendino beleh 80 sapi. Tiap hari. Jumlah penduduknya malah sekitar 15.000. Berarti beliau-beliau itu setiap hari satu orang makan daging 6 on. 6 on itu gede-gede, Pak. 6 on kan setengah kilo lebih. Makanan, tiap orang makan dagingnya 6 on. Makanya orang Mataram kuat-kuat, orang Portugis kok kalah. Siapapun kalah, Pak. Wong pinter-pinter, kuat-kuat, kaya-kaya. Itu orang Mataram dulu. Bayangkan berarti sekali makan pagi itu 2 on, siang 2 on, sore 2 on. Ya empale gede sak mini-mini ya, sak templek angin gitu sini. Dagingnya sak mini makame iku. Sampeyan delok stik, ngerti stik? Stik sing asli ana stik ku sak mini glepunge 3 kilo. Enggak asli stik gak ana glepunge, sak mini iki wis. Daging sak mini iki rada kandel titik. Itu makanannya mereka. Kowe saiki blendrang tewel. Pertumbuhannya nggak simetris, ono menconganan kiri. Bingung dagingnya dideleni ning ndi arek iki ngono. Ya aja arek-arek iki anake sampean lek daging mesti ganteng, Pak. Mesti ganteng. Maka ada kan bapake rada gak karo-karuan anake, rada ganteng adelok ngono kok anu sudah salah pertumbuhan. Itu orang dulu demikian sampai mereka di tiap masjid tiap malam Jumat itu mbeleh wedhus. Beleh wedhus, beleh sapi. Betapa makmurnya mereka. Gak pernah menjadi visi misi kita. Gak usah repot-repot. Sing penting urip ku gaya apa mangan. Bu, wong sing penting wong iku urip gaya atau mangan? Tenane. Mangan apa gaya? Sing penting mangan enak apa omahe tembok? Alhamdulillah ibu bapak saya dulu itu yang penting makan. Rumah sederhana, makanan semua enak. Anak jadi cerdas semua. Wasajju, bahwa kita beternak itu untuk makan dan kekayaan harus punya target. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Setelah punya iman, ibadah, produktif, punya makanan. Itu kekayaan. Itu syarikat dagang Islam. Syarikat dagang Islam. Awal perjuangan Indonesia riyen nggih. Iku sadurunge ana Muhammadiyah ana apa niku asas yang dibangun ekonomi. Teng Solo. Syarikat dagang Islam. Setelah sugih kabeh baru mendirikan organisasi. 1912. Syarikat dagang Islam 1900. Ada 1905. Ada ngatakan 1908. Tapi awal itu sebelum 1890 itu udah disusun. Wong-wong sugih-sugih kabeh. Kaya semua mereka. Bahkan Imam Hasyim Asy'ari sebelum beliau mendirikan NU, itu beliau sudah membawa rombongan puluhan, ada mengatakan 40 sampai 60 kiai-kiai berpengaruh di Indonesia dihajikan gratis sama beliau. 3 bulan Ustaz. Berangkat sampai pulang. Itulah Imam Hasyim Asy'ari membuat visi misi Nahdlatul Ulama. Persiapan untuk merdeka katanya gitu. Disusun sana bersamaan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, sama beliau juga menyusun itu. Dibuatlah pusat dagang Islam. Setelah itu setelah kaya, berdirilah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Budi Utomo. Gimana kekayaan mereka?
Pondok-pondok besar itu dulu semua dari Solo. Sidogiri yang sekarang puluhan ribu Solo, dari Solo. Kiai Mbah Maimun Zubair, pondok yang besar sarang dari Solo. Gontor itu donaturnya juga dari Solo. Pondok-pondok besar itu semuanya dari Solo, termasuk organisasi besar. Ceritanya katanya, dulu itu kalau mau membuat pesantren, datang ke pengusaha-pengusaha yang ada di Solo, begitu nyampe disuguhi wedang, badhe napa ndamel pondok. Oh nggih, langsung kei ongkang, tahu ongkang, Pak? Sing gledekan iku lho. Gledekan kanggo ngangut semen jenenge apa mriki? Serondol. Serondol. Kok jenenge apik tenan to? Hah? Tong kereta tulang. Pokoke sing ngene lho, sing ngene Pak. Kanggo truntul. Kok cek wanu to. Ya, serondol. Itu udah dikasih truntul tadi itu. Suruh ngambil uang sak cukupnya, gitu loh Pak. Begitu memang begitu. Saking duitnya berarti wakeh kaya apa. Jangan tanya, kekayaan jangan tanya. Wong Indonesia biyen sugih kaya ngono. Akhirnya dikasihkan, udah langsung berangkat. Pulang itu bawa uang itu uang papat nggawa iku. Terus kemarin juga cerita lagi. Itu masih ada catatannya sekarang di Masjid Agung Kasunanan. Orang-orang agenia wong Indonesia biyen lek budal kaji, biaya haji Rp200. Tapi beliau itu rata-rata membawa uang Rp200.000. Atau 200 gantang. Pokoknya ada nilai 200, tapi yang dibawa 200.000. Berarti 1000 kali lipat dari biaya haji sebenarnya. Lek saiki kaji iku 100 yuta. Pingno 1000 pirang triliun. 1 triliun kan Pak. Terus 1 triliun goron apa? Bagi-bagi. Jadi wong Indonesia biyen iku berangkat ke sana Pak, dum-duman duit. Nggawa 200.000. Dikek-kekno wong. Wong Arab biyen disumbang mbek wong Indonesia. Makanya mbah-mbahnya itu enggak lupa, le sok ben lek sugih ojo lali mbek wong Indonesia. Kenapa wong-wong Arab kok gawe masjid ning kene? Ora usah minder sampean, ojo merasa terhina, iku nyarutang. Balas budi, ojo merasa ngene, wong mboten, dulu kita juga ngasih sama beliaunya. Ngertos ya? Ini kekayaan kita. Semua itu karena visi. Jadi kesimpulan dari pengajian saya ini, bagi kita semuanya yang paling penting bagi kita ini adalah mindset. Kuatkan zikir sakpole dan kuatkan visioner untuk membentuk dunia sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Wong Indonesia biyen tuku pesawat tuh gampang, Pak. Kapal-kapal tuh ngelawan Portugis itu tukune langsung kontan loh, sak dasaknya tuh itu. Ternyata. Jadi beli Sukhoi itu langsung kuat. Wong Indonesia dulu beli Sukhoi, sekarang kuat dulu itu. Langsung ngetok nang ngene, Pak. Gak usah mbek ngelok hidung, gak usah. Langsung bayar. Beli 2000 kapal coba untuk melawan Portugis. Sak-sak. Itulah kekayaan. Sebenarnya ini kembali pada mindset. Mindset dibentuk dari zikir. Maka muslim kuatkan zikir dulu, perbaiki mindset. Baru kemudian kerjakan dari kecil, maka Allah akan memberikan barokah. Nggih, kula donga ngomong jamaah niki makih ahli wirid kabeh. Ahli fulus kabeh. Ahli wirid wa ahli fulus. Ahlul iman dan gak eman-eman. Mudah-mudahan semuanya ini anak putu kabeh, ahli ibadah dan diberikan harta yang berkelimpahan. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan yang pertama untuk keluarga Abah Hilmi, Mas Robert yang sekarang di Singapura, kita doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian Abah Hilmi juga sehat dan seluruh keluarga selalu diberikan keberkahan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah semuanya mudah-mudahan juga Allah berikan hikmah, Allah berikan ilmu, Allah berikan kekuatan, Allah berikan
kesehatan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Adhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqman. Allahumma ighfir al-akh Robert bin al-Sayyid Hilmi. Allahumma ishfi ya Rabb. Allahumma ishfi ya Rabb. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik hadhil muassasah Namira. Allahumma ja'al markazal Qur'an, Allahumma ja'al markazal Islam, Allahumma ja'al manaratul Qur'an wa manaratul iman. Allahumma barik jami'i atba'i, Allahumma barik jami'i jama'atiha, Allahumma barik jama'atiha, Allahumma barikil musallin fi hadzal masjid, Allahumma ihfad al musallin wadh-dhakirin wa ahli ta'lim fi hadzal masjid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa barik fi aqli wa barik fi jasadi wa barik fi dunyah wa barik fi akhirati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innaka sami'ud du'a, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbi ij'al hadzal balada amina wa junubni wa baniya an na'budal asnam, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.